Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah, saudara, di rekaman kali ini bersama dengan saya ada Pendeta Florian Simatupang PhD yang baru saja pindah haluan, saudara-saudara. Tapi ternyata bukan pindah haluan, ini kelihatannya dia masih mendua hatinya antara menjadi pendeta dengan menjadi dosen, katanya. Dan kita akan dengarkan dari beliau, saudara-saudara, karena beliau baru saja memberikan kuliah umum nih sebagai bagian proses menjadi dosen di STFT Jakarta. Nanti kita dengar kuliah umumnya ini apa. Dan panggilan Bro Oyan ini saudara-saudara akan bicara pada saat ini mengenai kuliah umumnya dan apa pesan bagi kita para rohaniwan di balik kuliah umum yang berjudul Pentakostal Indonesia berbasis keadilan. Apakah sebuah oksimoron? Nah, nanti kalau kau pengen tahu apa isinya, kita langsung tanya kepada narasumbernya langsung. Pertama-tama, selamat terlebih dahulu Bang Oyan. Thank you. Jadi kita panggilnya Pak Dosen atau Pak Pendeta atau apa nih? Apa? Apa? Karena sebetulnya kan ini Pendeta dosen atau dosen pendeta? Ini kan hanya pindah institusi sebetulnya kan. Sebetulnya dosen sudah dijalani sebelumnya, tetapi di institusi yang lain. Dan di institusi yang baru ini, STFT Jakarta memang salah satu requirement-nya adalah memberikan kuliah umum sebagai audisi gitu. Nah, jadi kemarin tanggal 9 April pas ibu saya ulang tahun 80 itu memberikan kuliah umum itu gitu. Iya, dan topiknya ya karena memang saya membawa warna Pentakostal ke STFT Jakarta, ya topiknya adalah Pentakostalisme gitu. Tapi dengan cara yang berbeda, lensa yang berbeda lah yang saya paparkan gitu kira-kira. Iya. Wah, menarik ya. Karena maksudnya pertama-tama tentunya ada orang-orang tertentu yang beralih dari pelayanan pastoral ke pelayanan yang lebih akademis, tetapi juga banyak juga yang beralih dari pelayanan akademis ke pelayanan pastoral. Tapi ini kelihatannya masih kakinya masih di dua tempat nih, betul ya? Sekarang ini. Betul, iya. Ya memang sebetulnya akademisi kekristenan itu adalah bagian dari gereja gitu sebetulnya. Tidak perlu dipisahkan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat tradisi-tradisi yang lama, Katolik Roma, Ortodoks Timur itu banyak sekali pendeta-pendetanya, imam-imamnya, romo-romonya itu yang menjadi romo dan akademisi juga gitu. Jadi tidak terlalu itu sih, iya. Tinggal bagi waktunya aja yang itu. Kalau misalnya romo Katolik kan nggak, jadi waktunya masih bisa lebih banyak mungkinnya gitu. Kalau kita kan punya keluarga, jadi porsinya mungkin lebih harus dibijaksanakan lagi itunya pembelahannya, pembagiannya. Baik. Wah, Gitu. ini relate sekali dengan pembicaraan kita waktu itu ya. Kita bilang ini pastor scholar atau scholar pastor nih waktu itu ya. Terima kasih buat waktunya Bang Oyan. Bang Oyan langsung Sama-sama, aja thank nih. you. Langsung aja ke topik dari kuliah umumnya ini gitu ya. Bisa kasih kita Oke. summary Nanti kalau misalnya pertama-tama? mungkin di tengah-tengah ingin dipotong, silakan ya. Untuk misalnya mau Boleh. ditanya, mau diperjelas atau gimana, silakan ya. Boleh. Jadi di kuliah umum yang saya berikan itu sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Teologi Filsafat Jakarta, itu adalah memberikan kuliah umum yang kebetulan saya angkat topik yang dekat dengan hati saya gitu, sebagai orang yang trainingnya, backgroundnya Pentakostalisme gitu ya. Tetapi memberikan satu sisi yang mungkin tidak lumrah gitu ketika membahas diksi Pentakostalisme. Jadi saya mencoba menggugat kecenderungan Pentakostal yang terlalu fokus kepada keselamatan pribadi, yang sebetulnya bukan bagian dari DNA Pentakostalisme ketika kebangunan rohani ini muncul, terutama yang dicatat di peristiwa yang paling terkenal,
di Hmm. Azusa Street Revival di Los Angeles, ya. Hmm. Hmm. Peristiwa Azusa Street Revival itu sebetulnya adalah satu gerakan yang radikal karena gerakan itu penuh dengan hospitalitas, kesanggrahan ya, antara ras, antara kelas, antara gender yang sangat di luar kebiasaan masyarakat Hmm. Amerika saat itu gitu. Dan Hmm. Hmm. mungkin di luar kebiasaan itu adalah cara halus mengatakannya, karena pada saat itu di awal di awal abad 20 kan segregasi itu masih sangat nyata di Amerika Ya. gitu. Hmm. Hmm. Nah, tapi semangat ini mulai kendur karena ketika gerakan ini menjadi lebih mapan, Hmm. teologi-teologi yang rasis dan fundamentalis itu masuk, Hmm. sehingga terjadilah pengecualian-pengecualian, pemisahan-pemisahan, tindakan-tindakan supremasi yang Hmm. akhirnya mewarnai Pentakostalisme yang dengan cukup kuat gitu, kental warnanya. Hmm. Gitu. Hmm. Dan itu dibawa ke mana-mana, ke seluruh dunia gitu. Hmm. Hmm. Ya, saya Hmm. ingin mengatakan bahwa seperti istilah Protestan mengatakan ad fontes, kembali ke sumber ya, Hmm. atau Hmm. Katolik mengatakan marilah kita melihat juga kembali ke sumber bahwa gerakan ini sebetulnya syarat dengan muatan keadilan, bahkan muatan politis ya, yang Hmm. ingin memberikan warna kesamaan, keadilan di dalam kita berinteraksi sebagai sesama manusia gitu. Oke, oke. Dan, menarik kalau misalnya kita melihat bagaimana keadaan atau bagaimana, muka daripada Pentakostalisme pada saat ini begitu ya, begitu berubah dari apa yang, menjadi sejarahnya dengan apa yang kelihatan oleh kita sekarang ini. Kira-kira Hmm. kenapa itu bisa berubah begitu loh? Itu pertanyaan saya sih sebetulnya, saya curious juga terhadap hal tersebut. Ya, itulah mungkin yang cukup disayangkan, ada warna tertentu yang dibawa oleh misionaris Pentakostal, ya tentu tidak Mmm. semua, tetapi mayoritas Mmm. yang warna supremasis, ya. Dan Oke, warna oke. supremasis ini ketika datang ke tempat-tempat di luar Amerika, Iya. warna supremasisnya itu yang merasa lebih Kristen dari yang lain gitulah kira-kira. Mmm. Gitu. Mmm. Kita tahu Mmm. kan kadang-kadang Yap. golongan saya ini suka menyesat-nyesatkan orang lain gitu ya. Ya, Iya. ya tentu ini ada kecenderungan di setiap kubu-kubu Kristen, tetapi itulah yang terjadi, Iya. dan akhirnya impact bagi Pentakostalisme itu sendiri adalah satu postur kecurigaan terhadap orang Kristen yang ada di luar Pentakostalisme. Mmm. Mmm. Gitu. Mmm. Sehingga mereka hidup dalam kebertutupan gitu, insular Mmm. gitu ya. Mmm. Sehingga akhirnya seperti echo chamber yang tergaung yang itu-itu aja gitu. Lupa Mmm. terhadap sumber-sumbernya, lupa terhadap eh, inti dari kekristenan dan inti dari kehidupan dalam roh, yaitu bergerak cair mengikuti roh yang cair juga. Ya Mmm. akhirnya tinggal dalam kekakuan gitu. Iya, iya, Misalnya, iya. ya, salah satu ekspresinya adalah kekudusan, ya. Mmm. Kekudusan itu kan sesuatu yang mungkin sering digaungkan oleh kelompok Pentakostalisme gitu. Dan Iya, kekudusan itu sebetulnya sesuatu yang baik, niat yang baik gitu ya. Karena iya. kalau kita ingin dikuduskanlah, set apart gitu ya, Mmm. Mmm. istilah Alkitabnya itu kan sesuatu yang baik gitu. Iya. Tetapi kekudusan itu dimaknai lebih secara pietis, secara legalistis. Mmm. Misalnya kekudusan itu apa? Ya nggak ngerokok gitu. Mmm. 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 Nggak minum Yap, alkohol. Ya tentu yap. mabuk-mabuk ya nggak sesuatu yang bagus gitu ya. Tetapi Iya. itu yang menjadi ukuran gitu misalnya. Mmm. Nggak ke pesta-pesta dansa, Mmm. nggak Mmm. nonton bioskop bahkan gitu ya. Yap, Gitu. yap, yap, yap. Padahal kekudusan itu jika kita ingin mewakili kekudusan yang dibawa oleh Kristus, saya berargumentasi bahwa kekudusan itu adalah kesanggrahan, Mmm. hospitality. Mmm. Itu. Karena Mmm. itulah yang dibawa oleh Kristus. Mmm. Kristus yang kudus membawa kesanggrahan ilahi, hospitality of God, gitu. Mmm. Mmm. Nah, Mmm. oleh karena itu saya mengatakan bahwa kalau kita ingin hidup kudus, kita harus merevisi cara pandang kita melihat kekudusan. Iya.
Iya, bukan lagi dengan performance ya gitu. iya. Walaupun Mhm, tentu niat itu bukan kita ingin perform, tetapi ada mhm, niat yang baik sebetulnya di dalam diri seorang Pentakosta ingin kudus, tetapi mhm. akhirnya lebih syarat performing aspeknya dibandingkan apa ya yang dia bawa kepada dunia untuk memberkati dunia gitu. Mmm, mmm, Itu mmm. kira-kira. Mm. Dan, Bang Oyan melihat hal tersebut juga masih kelihatan dengan jelas pada saat ini tentunya ya. Makanya Ya, ini menjadi sebuah kritik juga terhadap gerakan Pentakostalisme, ya. dan kira-kira hal-hal apa aja sebetulnya yang, dilihat, diobservasi, dan kemudian juga kritik apa yang bisa diberikan, kepada gerakan Pentakostalisme pada waktu itu? Nah, kritik yang diberikan kepada gerakan Pentakostalisme mungkin sekarang ya, Iya, adalah, untuk berani melihat dirinya di dalam sebuah ruang yang, bisa mengalami transformasi, mmm, mmm, gitu. mmm, Saya memberikan istilahnya itu ruang liminalitas, in between space, gitu. iya, iya, Bahwa, misalnya kita menghargai apa yang dibawa oleh misionaris-misionaris Pentakosta, keinginan untuk hidup kudus, ya, mhm, tetapi kita juga harus bisa berani melihat bahwa kekudusan itu perlu diredefinisi ulang, mmm, mmm, gitu. mmm, mmm. Nah, meredefinisi ulang itu kadang-kadang, namanya orang ya yang harus mengalami perubahan, mau Mhm, orang, mau institusi, perlu keberanian. Gitu. mhm, Dan mhm, itu yang mhm. menuntut kita untuk bisa membuka diri kita dan sebetulnya, tidak perlu ditakuti karena, itulah, pekerjaan Roh Kudus yang bertiup kemana Ia mau, gitu. Oke, oke, Eee, oke. gitu, ya. Iyap, iyap, Jadi baik. menata ulang kerohaniannya, menata ulang cara melihat dunianya Iya, supaya, apa yang menjadi ciri khasnya untuk hidup kudus itu tetap ada, tetapi diredefinisi ulang dengan, iya. hal-hal yang lebih, bisa membawakan berkat kepada dunia gitu. Oke, Sesuai dengan oke. panggilan yang tentu ya. Mhm, Oke, oke. Nah, tentunya, banyak pertama-tama dari sisi, para pendeta Pentakosta atau mungkin juga para pemimpin gereja Pentakosta yang mencoba untuk melakukan sebuah langkah begitu ya, kira-kira ya, mhm, perubahan mhm. atau sebuah langkah tadi redefinisi boleh dikatakan seperti yang dikatakan Iya. tadi. Kira-kira ada saran-saran tertentu selain apa yang sudah dilakukan begitu oleh para pengerja rohani yang ada di gereja-gereja Pentakosta? Nah, mungkin, kalau contoh konkret dari pengerja-pengerja itu saya tidak memiliki data empirisnya ya gitu, Iya, iya, tetapi iya, iya. saya pikir ada saja dalam, skala-skala Iya, kecil. Tetapi oke. kalau misalnya orang Pentakosta, menghargai Alkitab, saya rasa kesaksian, perubahan atau transformasi itu bisa dilihat dalam kesaksian Alkitab. Dan saya Mmm, menggunakan, pribadi Nikodemus sebagai seorang yang mengalami transformasi itu. mmm, Ya, mmm, kita ingat dalam perjumpaannya dengan Yesus, Nikodemus adalah seorang agamawan yang pemimpin mmm, agama yang dihormati dalam kalangan tertentu, tentu mmm, tinggal di dalam struktur-struktur yang ada kekakuannya gitu, mmm, institutional, ya. Dia mengatakan kepada Yesus, "Bagaimana saya yang sudah tua bisa lahir kembali, lahir dari mmm, atas," gitu kan. "Apakah mmm, saya harus masuk rahim ibu saya kembali?" Gitu kan, mmm, mmm, gitu. Nah, di situ yang Yesus mengatakan, ya roh berhembus kemana dia mau, gitu. Dan seorang iya, yang ingin lahir dari atas atau lahir baru itu harus lahir dari roh. Nah, kalau kita ikuti mmm, perkembangan kehidupan Nikodemus, itu menarik sekali. mmm, Karena ketika masuk ke dalam masa sengsara Yesus, mmm, Nikodemus itu malah memberikan advokasi di mmm, tengah-tengah gengnya orang-orang Farisi ya. mmm, Dia mengatakan dia memberikan pembelaan kepada Yesus mmm, mmm, gitu. mmm, Orang mmm, yang sudah diliankan, yang sudah dimarginalisasikan. Pada saat itu iya, kan Yesus sudah dimarginalisasikan. iya, Dan dia memberikan pembelaan gitu. mmm, Dan sidang Farisi itu pada saat itu mengatakan, "Lu ngapain lo bela-belain dia? Emang lo mmm, orang Galilea juga?" gitu katanya. mmm, mmm, Kalau perhatiin mmm, deh ayatnya itu ada menarik iya, sekali ya. Kalau iya, kita baca itu dengan bahasa santai, orang-orang sidang itu mengatakan, "Lo ngapain sih bela-belain orang Galilea ini? Lu mau jadi mmm, orang Galilea juga?" gitu. iya, 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 Gitu. Jadi dia mengalami juga saat itu mmm, dengan keberaniannya dia mengalami diliankan ya, mmm. dimarginalisasikan dalam kelompoknya.
gitu. Hmm. Nah, Hmm. ternyata nggak berhenti di situ saja, Hmm. karena ketika sesudah penyaliban terjadi dan Hmm. Yesus diturunkan dari kayu salib, Hmm. salah satu orang yang membawa tubuh Yesus yang sudah mati itu adalah Hmm. Nikodemus, gitu. Yep. Yep. Untuk membasuhnya dan seterusnya gitu kan. Dan Hmm. kita tahu sebagai seorang Farisi, Hmm. memegang tubuh yang sudah mati itu adalah Yep. najis, Yep. ya kan? Yep. Dan dia berani menajiskan diri. Dia Hmm. bahkan berani memarginalisasikan dirinya sendiri, gitu, Hmm. untuk orang Hmm. yang dia kasih. Jadi ada proses itu, gitu. Hmm. Nah, Hmm. itulah yang saya pikir bisa menjadi satu tempat pijakan kita untuk berani Hmm. paling tidak melihat liminalitas kita, ruang Hmm. antara kita ini, Hmm. untuk mencoba meredefinisi ulang apa yang kita miliki, Hmm. eh, yang kita warisi dari tradisi lama, Hmm. tetapi menjalankannya dalam spirit yang baru, Hmm. gitu. Hmm. Ya kan? Hmm. Teologi Pentakosta kan selalu dikatakan pembaruan, pembaruan, pembaruan. Dulu kan kita kalau misalnya ketika Pentakostalisme dan karismatik itu lumayan mulai populer kan selalu Yeah. mengatakan dirinya tuh membawa pembaruan gitu kan. Hmm. Gitu. Hmm. Nah, Hmm. oleh karena itu mungkin pembaruan itu juga perlu terjadi di dalam gerakan ini sendiri. Yeah. Dan Yeah. pembaruan itu melihat menggali harta kekayaan yang sudah ada, Hmm. tetapi mengupasnya dan melihatnya dari sisi lain, Hmm. sehingga gerakan ini bisa mengalami Hmm. pembaruan. Gitu. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. yang saya coba tekankan adalah Yeah. untuk melihat pertama-tama tadi hospitality as holiness, ya, Yeah. hospitalitas kesanggrahan sebagai kekudusan. Nah, Hmm. yang kedua implikasinya adalah membawa kepulihan yang holistik, yang utuh. Hmm. Hmm. Itu salah satu ciri khas Pentakostalisme karismatik adalah kesembuhan, kan, doktrin kesembuhan, bahwa percaya Hmm. kita Allah itu bisa melakukan kesembuhan, gitu. Hmm. Hmm. Tetapi yang terjadi adalah pemahaman ini terlalu disempitkan menjadi kesembuhan pribadi, Hmm. kesembuhan kita lagi pusing atau Hmm. tangannya lecet atau gimana lah gitu kan, Hmm. ya. Hmm. Doa-doa Hmm. orang Pentakosta kan sebenarnya polos, Yeah. kepolosan yang sebetulnya sangat indah gitu, ya. Hmm. Tuhan saya pusing tolong dong gitu, ya. Tuhan Yeah. saya Yeah. gini-gini tolong dong gitu. Yeah. Nah, mungkin semangat itu perlu juga dibawa lebih holistik lagi sehingga melihat bahwa kesembuhan atau kepulihan yang Tuhan bawa itu bukan hanya untuk saya tetapi untuk seluruh jagat raya. Dan Hmm. saya Hmm. diundang untuk berpartisipasi di dalamnya. Hmm. Hmm. Gitu. Wow. Jadi Okay. mukjizat itu nggak hanya sekedar individual tetapi Yeah. kepulihan struktural. Hmm. Hmm. Itu kepulihan Hmm. struktural terhadap tentu tubuh, Yeah. tetapi juga relasi sosial, ya, Yeah. dunia yang sedang luka karena perseteruan, karena peperangan, Hmm. gitu. Dan saya Hmm. mengatakan bahwa healing itu sebetulnya fundamentalnya adalah justice. Hmm. Tuh, Hmm. karena kepulihan itu membawa righteousness di kayu Hmm. sune, gitu kan. Itu Yeah. kan Yeah. Yeah. righteousness itu kan justice juga sebetulnya, Ya, ya, gitu. ya, betul, betul. Itu adalah kata yang sangat syarat sekali dengan, Betul, syarat makna, ya. ya, ya, dengan Mhm. dengan makna justice itu ya, dengan makna Betul, keadilan tersebut. ya. Baik, baik. Wow, ini sesuatu yang sangat kaya sekali sebetulnya ya kalau misalnya kita mau gali lebih lanjut ya. Dan tentunya ini sifatnya bukan hanya individualis, tetapi juga Ya, komunal pada akhirnya. betul Uh, sekali, betul dan sekali. dan bagaimana tadi Bang Oyan katakan secara struktural dan tentunya itu adalah sesuatu yang harus digumuli oleh bukan hanya individu tetapi juga Ya, bagaimana tubuh Kristus ya, yang dari gerakan Pentakosta dan gerakan karismatik untuk melihat hal tersebut. Menarik ya, sekali. ya. Ada kira-kira contoh-contoh praktis yang sudah dilakukan begitu kira-kira dan patut untuk diangkat dengan gerakan pembaruan yang sifatnya lebih komunal, lebih ke Hmm, arah mungkin keadilan sosial dan lain sebagainya dari kalangan Pentakosta karismatik? hmm. Untuk contoh kembali itu data empirisnya saya tidak Ya, memiliki, tetapi memang ada di kalangan Pentakostalisme di ya. berbagai belahan dunia ada kebaruan seperti itu, ya. Hmm, hmm, Yang tadi Pendeta Kian menarik sekali hmm, mengatakan healing itu tidak lagi individual tetapi komunal.
Ya, yang sebetulnya kembali menghidupi apa yang Kisah Para Rasul, kitabnya Pentakostalisme ya, Kisah Para Rasul ya, katakan kan. ya. Dikatakan mereka bertekun, ya, mereka Hmm, bertekun dalam 4 hal kan, pengajaran Rasul, ya, fellowship ya, persekutuan, ya. memecah roti, communion, dan Hmm, berdoa. Mereka bertekun dan bukan hmm, saya bertekun, tetapi hmm, mereka bertekun. hmm, hmm, Jadi hmm. kalau misalnya itu dipahami sebagai kehidupan berkomunal, dan Ya, sebetulnya itu sudah dilakukan dalam kehidupan Pentekostalisme ya, hmm, dan melihat pemahaman kembali dengan kekayaan itu, hmm, ya the ball will be rolling gitu sebetulnya, akan hmm. bergulir ya. Hmm, hmm, Gitu. hmm. Mm. Baik, baik, baik. Dan tentunya para pendengar kita dan juga mereka yang mencoba menonton atau mendengarkan ini bukan hanya dari gerakan Pentakosta atau gerakan karismatik. Ya. Kira-kira menurut Bang Oyan ada pelajaran yang bisa dipetik nggak dari mereka yang non Nah, karismatik, non Pentakosta nih, khususnya dalam dalam ini adalah sesuatu breakthrough menurut saya ya, bagaimana ya, kita melihat ulang kembali ya. apa yang sudah dilakukan dan bagaimana pembaruan itu seharusnya terjadi dan lain sebagainya. Kira-kira ada pelajaran bagi yang non Pentakostal, non Hmm, karismatik? ya. Memang ini secara khusus saya mengangkatnya dari sisi Pentekostalisme gitu ya Iya, di iya, Indonesia. iya, Tetapi sebetulnya ini bisa applicable, bisa iya, diterapkan dalam berbagai tradisi karena pertama-tama tradisi itu kita terima dari warisan, ya. iya. Pertama-tama warisan dari asing, yang tentu Hmm, dengan kompleksitasnya masing-masing. hmm, Gitu. hmm, Oleh karena itu, yang mungkin kita perlu hmm, sadari di Indonesia dan saya ingin ajak adalah untuk berani menelusuri ulang akar tradisi teman-teman, ya, hmm, apakah hmm, itu Protestan, apapun yang gitu ya, hmm, dan berani menyadari di mana sih titik-titik gelapnya, gitu. hmm, Di mana hmm. sih bias-biasnya yang mungkin diwarisi yang menghambat pembaruan itu? Karena pembaruan itu nggak hanya eksklusif punya gerakan Pentekostalisme, tetapi pembaruan itu selalu terjadi di dalam gereja. Karena itulah Ya. natur dari Roh Kudus gitu ya. Hmm, Gitu. hmm, hmm, Nah, untuk bisa melakukan hal itu, hmm, saya selalu mengatakan kita perlu mendekolonisasi diri. hmm, Gitu. hmm, Dan hmm. mendekolonisasi diri itu sebetulnya bukan kita menjadi anti Barat atau anti apa, Ya. tetapi saya menggunakan istilah dekolonisasi itu sebagai pembaruan akal budi. Hmm, Karena hmm, akal budi kita mungkin terkolonisasi oleh satu pemikiran yang menghambat kita untuk mengalami pembaruan. hmm, hmm, Itu ya, hmm. mungkin warisan-warisan yang terlalu apa ya, apa misalnya totok gitu ya bagi saya orang Batak misalnya kayak gitu kan, Iya, yang iya, akhirnya iya. menghambat saya untuk menjadi orang yang diperbaharui gitu Hmm, kebatakannya hmm, gitu kan, hmm, gitu. Nah itu perlu hmm, dekolonisasi gitu. hmm, hmm, Dan dekolonisasi itu saya hubungkan dengan pengalaman metanoia sebetulnya pertobatan gitu. hmm, hmm. Karena pertobatan itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang mudah, ya. Iya, Bukan karena kita datang ke altar menjawab panggilan pendeta yang mengatakan siapa yang memberikan hidupnya bagi Yesus gitu ya, bukan seperti itu. iya, Tapi iya. ketika kita menghidupi implikasi dari apa yang kita berikan kepada Yesus ya, yang sebetulnya Iya. miliknya, itu Hmm, adalah proses dekolonisasi, proses metanoia karena sebelumnya kita terkolonisasi oleh kehidupan hmm, kita yang lama hmm, hmm, gitu. hmm, Nah, hmm. kita perlu mendekolonisasi diri supaya Iya, kita semakin menghidupi kehidupan new creation kita, iya, gitu. iya, Heeh. iya. Nah, itu butuh Wow, keberanian memang yang wow. selalu menjadi bagian tanggung jawab kita, pendeta-pendeta apapun tradisinya, Iya, gitu. iya. Jadi Ya, dengan kata lain sebetulnya ini sangat applicable sekali ya kepada teman-teman dari semua latar belakang, dan itu harus, menjadi sebuah langkah awal untuk melihat kembali begitu siapa ya, kita dan apa yang kita lakukan. betul Eee, sekali. Kalau misalnya ada satu kalimat terakhir nih, Bang Oyan yang bisa Hmm, disampaikan yang betul-betul bisa menjadi sebuah topik atau menjadi titik pembicaraan kita pada, malam hari ini gitu ya, kira-kira apa ya. nih, yang bisa Hmm, disampaikan untuk para pastor? Oh, untuk para pastor. Oke. Ya, Apa yang kita berikan kepada umat kita adalah satu imajinasi sebetulnya, ya. iya, Karena apa yang kita sedang ajarkan itu kan mmm, sebetulnya berhubungan dengan mmm, satu alam yang lain, gitu ya.
Ya, gitu. ya. Yang tentu kita hidupi dalam alam ini gitu. Nah, oleh karena itu ajaklah teman-teman jemaat kita, apa yang menjadi umat yang menjadi tanggung jawab kita untuk bisa berani bereimajinasi. Ya. Bereimajinasi tentu menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Gitu. Dan sesuatu yang lebih baiknya itu selalu dimotori oleh common good, ya, kebaikan bersama. Gitu. Karena itulah cita-cita Tuhan. Ya. Ya. Dan tentu itu butuh introspeksi diri. Mereimajinasi itu butuh introspeksi diri. Apakah mungkin imajinasi kita sudah terkungkung oleh kegelapan atau apa Ya. kacamata yang udah burem seperti gitu, gitu Iya, kira-kira. iya, Ya. iya, betul, Mm-mm. betul. Terima kasih sekali lagi buat waktunya dan Waduh, dengan udah senang hati. membuka pikiran kita sekali lagi dan mencoba untuk kita juga memikirkan ulang kira-kira apa yang Iya. sudah kita kerjakan dan kita lakukan gitu ya selama ini ya. Hmm. Terima kasih banyak Bang Oyan. Bisa Dengan tolong senang tutup hati. pembicaraan kita dalam doa? Oh, boleh sekali, boleh sekali. Ya, makasih. Hamba bersyukur Tuhan atas waktu yang kami bisa jalani untuk ngobrol dengan santai, berbincang-bincang tentang gerejamu yang adalah tubuhmu, yang adalah keluargamu, ya Allah. Terima kasih karena gereja itu adalah sesuatu yang Engkau pelihara dan jaga. Kiranya Engkau juga mengundang kami terus dan menyadarkan kami atas undanganmu itu untuk memelihara keluargamu, memelihara tubuhmu. Hamba berdoa bagi para gembala, pendeta, pastor yang mendengarkan podcast ini, perbincangan ini Tuhan, agar juga tergugah untuk bisa melihat apa bias-bias, apa titik-titik gelap yang mungkin terwarisi oleh tradisi-tradisi kami masing-masing, dan melihat kesempatan-kesempatan, opportunity-opportunity yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mereimajinasikan kembali, untuk mengalami pembaruan yang Roh Kudus ingin selalu lakukan. Dan Roh Kudus ingin melakukan pembaruan itu agar kami semakin mengalami Kristus, Sang Misteri pribadi Allah kedua yang tak terselami itu, yang selalu membawa kami ke dalam kehidupan yang sudah diperbarui. Terima kasih Tuhan, kiranya itu menjadi ya dan amin dalam pelayanan kami dan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon dan mengucap syukur. Amin. Amin.